Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Newsroom siang ini. Dan kita lanjutkan lagi ya Pak Teguh dan Pak Yayat tentang pembicaraan kita tentang TGUPP. Ini sebenarnya bagaimana perannya TGUPP, Pak? Ya sebetulnya kan kami sangat berharap TGUPP kan ada tiga sektor ya, akselerasi pembangunan, yang anti korupsi segala macamnya itu. Nah sebetulnya kami sangat berharap yang anti korupsi bisa terlibat lebih jauh terkait dengan ini. Sampai lolosnya seseorang dengan kredibilitas seperti ini, dengan potensi korupsi ke depannya segala macam, TGUPP tidak bisa melakukan pencegahan. Tim TGUPP anti korupsi ini kan fungsinya cuma satu, melakukan pencegahan, tidak melakukan penindakan. Ini kan kok sampai gagal gitu. Harusnya dicegah sejak harusnya, awal. Ya, mengapa sampai ini betul. masuk dari proses menjadi... seleksi itu kan harusnya ada penjagaan lah, misalkan dari TGUPP terhadap proses ini. Bagaimana proses uji kelayakan, fit and propernya. Sebetulnya kan sangat mudah kalau melakukan pengecekan terhadap seseorang ini terkena kasus pidana atau tidak. Sekarang kan rata-rata misalkan untuk PNS itu sudah disyaratkan ada permintaan surat keterangan bebas pidana dari pengadilan. Nah untuk yang dalam proses seleksi ini hanya mengisi form saja. Form bahwa yang bersangkutan tidak tersangkut kasus pidana. Padahal kan tinggal diwajibkan saja minta kepada pengadilan negeri untuk membuat surat itu. Nah, pengadilan negeri kan sudah terintegrasi dengan seluruh pengadilan negeri dan juga dengan itu aturan di Mahkamah Agung. Jadi sangat mudah melakukan pengecekan. Yang kedua, gubernur ini kan punya forum komunikasi pimpinan daerah. Kalau melakukan tracking itu kan dengan teman-teman di Kajati bisa, pengadilan tinggi bisa, mudah. Tapi seharusnya itu tidak dilakukan. Nah, ini berarti koordinasinya itu yang Ombudsman itu seteguh namanya Pak. Kalau kami begini ya. Itu jadi artinya hal-hal yang penting, apalagi terkait ini aset BUMD besar ya. Artinya jangan sampai aset besar itu pengelolaan salah, orangnya salah, ujung-ujungnya ada indikasi kasus-kasus menimbulkan korupsi. Karena bagaimanapun kalau dalam konteks habitus ya, orang yang sudah terbiasa melakukan tindakan itu pasti akan terbawa dalam apa yang terjadi dalam mengelola badan usaha. Nah yang kedua, ini kan terus terang saja di Transjakarta pun sekarang sedang ada kisruh terkait dengan persoalan karyawan-karyawan itu. Kemudian ada juga amanat mandat untuk mensinergikan. Artinya sinergi pengembangan usaha itu kan memerlukan manajemen, memerlukan pembiayaan. Nah kalau misalnya nanti ada semacam subsidi yang diberikan lebih besar lagi, salah manajemen, kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan badan usaha yang demikian besar. Jadi terus terang saja, Ombudsman ini betul-betul harus mata, hati, kaki, semua harus betul-betul memantau di semua sektor terkait dengan bidang pelayanan gitu. Ya, baik. Nah tadi disinggung, sempat Pak Yayat singgung tentang beberapa kisruh di Badan Transjakarta seperti karyawan-karyawan yang kita tahu juga beberapa waktu lalu ada karyawan yang meninggal gitu Pak. Nah itu bagaimana tanggapannya Pak? Ya kami juga akan melakukan proses pemeriksaan terkait dengan hal itu ya, karena Ombudsman berhak untuk melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri. Sebetulnya ini bukan kasus yang pertama di Transjakarta yang diperiksa oleh Ombudsman. Sebelumnya juga ada laporan terkait dengan TNI yang menjabat misalnya jadi salah satu pejabat di Transjakarta, itu juga sedang dalam proses pemeriksaan akhir. Seharusnya kan tidak boleh ada pejabat yang berasal dari TNI begitu untuk masuk ke dalam jabatan di BUMD. Nah ini juga akan kami lakukan pemanggilan nanti terkait dengan kesejahteraan dan sistem ketenaga kerjaan di Transjakarta ini. Ini kan yang kami lihat dari capture kemarin, misalkan saja terkait dengan jam kerja, shift kerja yang sangat melelahkan, terus jaminan kesehatannya seperti apa. Karena bagaimanapun Transjakarta ini pemberi pelayanan publik. Kalau para pemberi pelayanan publiknya itu tidak terjamin atau kesehatannya tidak terjaga secara memadai, bagaimana pelayanan publik itu akan diberikan begitu. Dan sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan beberapa pemanggilan atau bagaimana? Hari Senin kami akan melakukan ke BP BUMD terkait dengan uji kelayakan fit and proper test yang dari si Dirut ini. Nah untuk Transjakarta, karyawan Transjakarta itu akan lakukan pemanggilan hari Selasa. Jadi itu kan berbeda. Untuk yang pemilihan direktur itu BP BUMD-nya yang kami panggil. Kalau yang masalah karyawan itu pihak Transjakarta yang akan kami panggil. Lalu respon dari Transjakarta sejauh ini? Kami belum mendapatkan respon, tapi kan sesuai dengan kewenangan kami bisa meminta keterangan 1-2. Kalau pihak yang bersangkutan tidak bersedia hadir kan, kami bisa melakukan pemanggilan 1-2
3, kalau tidak bersedia hadir juga kami bisa menghadirkan paksa melalui kepolisian. Iya, baik Pak Teguh. Lalu Pak Yayat sendiri bagaimana nih Pak melihat fasilitas dari Transjakarta sejauh ini? Kalau saya kan ini pengguna, saya ini sudah 30 tahun naik kereta api kemana-mana naik Transjakarta. Yang dibutuhkan oleh masyarakat, kalau ada kisru, oke lah kisru internal selesaikan, tapi jangan turunkan kinerja pelayanan. Sekarang jumlah penggunanya kan digaungkan sudah hampir 900.000. Itu luar biasa loh. Artinya harapan pemerintah untuk mendorong penggunaan public transport itu jangan sampai membuat mismanagement. Kisruh di dalam menurunkan kinerja pelayanan yang terasa publik. Jadi target misalnya di tata ruang dikatakan 2030 kita mendorong penggunaan public transport sampai 60% mobilitas. Sekarang kan harus ada upaya untuk mendorong sana. Maka saya bilang dalam pengelolaan badan usaha yang demikian besar asetnya, jaringannya juga luas, ditambah dengan armada dan karyawan cukup banyak, ini perlu orang-orang yang terampil, yang betul-betul kejujurannya perlu kita pertanggungjawabkan lah kan. Kemudian memang kemampuan melakukan kerjasama, kemudian nanti juga mampu sering-sering ke bawah, memantau tentang kesejahteraan karyawannya, hubungan kerja, dan terus terangkan selama ini Transjakarta itu kan mendapatkan PSO yang cukup baik, subsidi dari pemerintah. Kontribusi ini juga didapat dari pajak yang diberikan oleh masyarakat. Jadi ada 2 hal penting. 1, kalau ada persoalan di internal, jangan sampai merusak kepada pelayanan. Yang kedua, ada visi dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan jumlah. Nah, jangan sampai ketika ada internal nih, sekarang kan sedang bebenah lagi nih, segera cepat selesaikan. Dan juga kalau bisa ombudsman membuka hasil apa yang dilakukan, kita ketahui di mana penyebabnya supaya tidak terulang lagi. Iya, baik Pak Yayat dan Pak Teguh, memang kita berharap semoga dari tubuh Transjakarta ini bisa lebih baik lagi. Nah, pembincangan kita akan kita lanjutkan sesaat lagi usai jeda berikut. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.